Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Semoga kalian sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas bilangan bulat di pelajaran kelas 7. Namun tentu kalian sudah pernah diajarkan ketika duduk di bangku sekolah dasar. Nah, sekarang ini ada kompetensi dasar yang kita akan capai, kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian materi pokok kita pada hari ini adalah tentu bilangan bulat. Sekarang kita lihat bagian A, mengenal bilangan bulat. Mengenal bilangan bulat positif dan 0. Disebut apakah bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ayo, siapa yang tahu? Kemudian disebut apakah bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6? Bilangan yang apa ini? Nah, sekarang kita lihat. Oh, ternyata bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya itu adalah bilangan asli. Nah, kemudian bilangan caca. Oh, ada lagi bilangan caca. Nah, yang disebut bilangan caca itu rupanya bilangan yang dimulai dari angka 0. Dari angka 0 ini angka 0. Nah, ini bilangan caca. Jadi kalau begitu bilangan asli itu bahagian daripada bilangan caca, atau bisa dikatakan bilangan caca lebih besar dibanding bilangan asli. Saya kira anak-anakku semua sudah paham ya, bilangan asli dan bilangan caca. Coba kita lihat anak-anakku sekalian, ini ada ternyata bilangan bulat itu dapat digambarkan pada garis bilangan. Nah, ini ada arah panah bilangan bulat positif, ya larinya ke kanan. Dan tentu nilainya lebih besar daripada 0. Nilainya ini lebih besar daripada 0. Dia larinya ke kanan. Lalu kemudian ada lagi nih, ada panah ya. Bilangan bulat negatif. Dia larinya ke kiri. Tentu bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0. Kalau dia bilangan bulat negatif. Ya. Ini ada gambar garis bilangan bulat. Saya kira anak-anakku sekalian bisa dipahami ya, semoga bisa dimengerti. Baik, kita coba lanjutkan lagi materinya. Sekarang kita lihat membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Coba perhatikan gambar di bawah. Ini ada arah panah lagi ya, semakin ke kanan tadi itu nilainya semakin besar. Nah, nilai positif ya, semakin ke kanan semakin besar. Lalu kemudian ini arah panah ke kiri, semakin ke kiri tadi itu semakin kecil nilainya. Jadi bisa dipahami ya, sekira. Coba lihat ini garis bilangan. Oke, sekira cukup. Baik anak-anakku sekalian, kita lihat pada perbandingan dua bilangan bulat itu dapat digunakan tanda-tanda sebagai berikut. Ini tanda ini dibaca lebih dari, misalnya 5 itu misalnya lebih besar daripada misalnya 3. Ini lebih dari. Kemudian ini ada dibaca ini kurang dari. Nah, misalnya 7 misalnya itu kurang dari misalnya 10. Nah, itu ya. Itu dibaca kurang dari. Kemudian yang terakhir dibaca sama dengan. Ya, ini baca ini antara sama dengan misalnya 5 sama dengan 5. Ya, 5 sama dengan 5 ini dibaca sama dengan. Saya kira anak-anakku sekalian sudah paham juga dan pernah juga kita pelajari ketika kita berada di SD. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas contoh-contoh soal sebagai berikut. Baik, kita lanjut pada soal ya, latihan soal. Yang pertama, berilah tanda, ini ada lebih kecil, ada lebih besar atau sama pada soal-soal di bawah ini. Min 15 dengan min 13. Nah, kita mau sisipkan apa yang cocok. Ingat, kita langsung pada menggambar dulu garis bilangan. Dan andaikan misalnya di sini ada 0 ya. Nah, maka pasti di sini sebelah kirinya minus. Langsung saya kasih di sini misalnya min 13. Di sini min 14. Pasti di sini min 15. Maka ini semakin ke kiri semakin kecil. Ya, ingat kita sudah di materi di awal. Maka pasti
min 15 itu lebih kecil dibanding dengan min 13. Atau min 15 itu lebih banyak utangnya dibanding dengan min 13. Kira-kira begitu ya. Dan kita lanjut lagi soal kedua. Bagian B ya. Nah sekarang sama ini. Ini kita lihat min 10. Min 10 itu letaknya di sebelah kiri dibanding dengan 2. Ya pasti langsung ya. Min 10 lebih kecil daripada 2. Nah, itu. Sekarang lanjut bagian T-nya. Oh, dengan T. Ini juga 67. 67 itu titik-titik dengan min 103. Memang sih kalau dilihat ini besar nilainya, tapi ini minus. Ini utangnya banyak nih. Maka ini pasti di sini 67 lebih besar daripada min 103. Jelas ya? Bisa digambarkan dengan garis bilangan. Kita lihat lagi, oh bagian D. Bagian D lagi kita lihat 0,25 titik-titik seperempat. Nah, hati-hati di sini ya. Tandanya apa kecil, besar atau sama. Kita lihat dulu. Kita rubah, kita jadikan dulu semua pecahan ya. 0,25 itu bisa diubah menjadi 25/100 ya. Nah, ini bisa sederhana masing-masing dibagi 25 berarti 1/4. Artinya 0,25 itu sama dengan 1/4, maka tandanya sama dengan. Oke, sekira mudah ya. Kita lanjut dari soal berikutnya. Baik, kita lihat yang kedua, susunlah bilangan berikut dari yang kecil ke yang besar. Nah, lihat ini. Yang pertama kita lihat, oh ini ada negatif ya. Saya tanda ini ada negatif. Ini bilangan negatif, ada 2 bilangan negatif nih. Nah, kita mau susun yang kecil. Maka min 2 dengan min 4 pasti kecil min 4. Kita lihat, oh min 4. Baru min 2. Nah, jelas ini yang terkecil ya. 1, 3, 5. Jelas kan? Sini 0, di sini 1, 2, ke kanan besar, ke kiri kecil. Oke, jelas ya? Oke. Kita lanjut lagi soal masih 2 bagian B. Oh, ini sekarang lagi 150 dengan min 175. Ini ada lagi tanda minus, ini minus, ini minus. Kalau dilihat dari angkanya 275 itu besar, tapi sesungguhnya dia minus, utangnya lebih banyak dibanding dengan min 175. Maka yang pertama ditulis minus 275, baru menyusul min 175. Nah, pasti 125 itu lebih kecil dibanding dengan 150. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, saya kira bisa dipahami, tinggal diurut. Bisa juga nanti pertanyaannya yang besar ke yang kecil ya. Kita lihat lagi, oh ini ada bagian C. Nah, ini bagian C. Lihat bagian C-nya min 11, min 12, min 13, 14. Nah, ingat. Ini garis bilangan lagi ya. Tadi sudah di awal. Ini ada misalnya di sini saya kasih di sini min 11. Di sini min 12. Di sini min 13. Otomatis sebelah kanannya itu positif. Anggaplah sini 14. Nah, berarti kalau begitu yang terkecil adalah min 13. Baru min 12. Min 11 dan 14. Ya, saya kira begitu ya. Saya kira bisa dimengerti dan dipahami. Intinya di sini yang penting kita sudah menguasai garis bilangan bulat. Nah, sekarang kita lanjut lagi soal berikutnya. Kita lihat soal yang ketiga. Tuliskan semua bilangan bulat X yang memenuhi syarat berikut. Apa 3 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 7? Maksudnya apa yang menggantikan X besar daripada 3, kecil daripada 7. Nah, ini. Ingat garis bilangan ya. Misalnya di sini saya kasih angka 3, 4, 5, 6, 7. Antara 3 dan 7 berarti ini ya. Maka yang berhak menggantikan X tidak lain adalah 3 lebih kecil. Sini 4, 5, 6. Sampai 6 aja ya.
Nah, karena dia lebih kecil daripada 7. Ya, saya kira gitu ya. Mudah. Nah, sekarang yang bagian B, min 7 lebih kecil daripada X atau min 7 sampai 1. Maka pasti di sini min 7, apa yang min 7 besar daripada min 7 berarti minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0. Jadi sampai di situ saja. Maka inilah himpunan penyelesaiannya ini semua ya. Kalau dituliskan min 6 sampai 0. Itulah yang mengganti posisi X sehingga menjadi kalimat yang benar. Nah sekarang kita lihat bagian C-nya. Min 5 lebih kecil daripada X, kecil daripada min 1. Apa yang menggantikan X besar daripada min 5, tapi kecil daripada min 1. Nah, kita lihat, saya tulis ya. Min 5 lebih kecil. Maka min 4 di sini kan dia besar. Min 3, min 2. Kemudian, oke, sampai sini aja. Nah, tidak masuk min 1 karena sampai batasnya min 1. Nah, ini himpunan penyelesaiannya ini. Kira-kira begitu ya. Nah, semoga bisa dimengerti. Saya kira soal ini tidak terlalu sulit. Masih dasar kok. Nah, kita lanjut pada soal berikutnya. Baik, kita lihat soal yang keempat. Ini sepertinya soal cerita ini. Jika hari Senin pada minggu ini adalah waktunya 0, tentukan bilangan bulat untuk menggantikan hari Senin minggu lalu. Nah, ini bisa digunakan garis bilangan ya. Bisa juga di pembahasan lain boleh. Andaikan misalnya di sini saya kasih di sini hari Senin ya, nilainya 0. Nah, soal ini hari Senin minggu lalu, maka ini mundur ya, mundur sebanyak 7 langkah, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7. Berarti di sini Senin minggu lalu, berarti nilainya min 7. Nah, bisa kita hitung kan? Di sini kalau Senin sini berarti Minggu, di sini ada Sabtu, di sini ada Jumat, di sini ada Kamis, dan seterusnya ya. Oke, maka hasilnya adalah hari Senin minggu lalu, nilainya minus 7. Nah, kita lihat lagi soal bagian B. Bagian B. 2 hari setelah hari Kamis. 2 hari setelah hari Kamis. 2 hari setelah hari Kamis, maka ini ada Kamis. Ya, ini Kamis tadi nilainya 4 ya. Nah, berarti di sini 1 hari, 2 hari, maka nilainya adalah minus 2. Nah, minus 2. Boleh juga kita pakai cara matematika, min 4 dikurang dalam kurung min 2. Nilainya min 4 ditambah 2 itu min 2. Oke. Saya kira gitu ya, mudah. Dan lagi bagian masih ada bagian C. Kita lihat yang bagian C hari Rabu minggu ini. Tadi di minggu ini Senin 0, maka pasti ini larinya ke kanan. Senin berarti Selasa ya. Nah, ini ada 1, kemudian di sini Selasa, Rabu pasti. Ini minggu ini. Maka jawabannya adalah 2. Ini 2. Di sini hasilnya ada 2. Oke, saya kira cukup ya, dan mudah ya. Baik, saya kira cukup materi kita hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan operasi pada bilangan bulat. Dan jangan lupa ya, like, subscribe videonya, dan bagikan kepada teman-temannya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.